Oke, berikutnya saya akan membahas tipe soal tone of passage ya. Ini juga paling sering muncul di UTBK. Apa sih tipe soal tone of passage? Tone of passage, tone itu menurut Merriam-Webster adalah quality, feeling, atau attitude yang diekspresikan atau dinyatakan oleh kata-kata oleh seseorang dalam menulis atau berbicara. Jadi tone itu dapat diartikan sebagai emosi, sikap, atau perasaan penulis yang diungkapkan melalui teks. Nah, jadi tipe soal ini itu menyatakan bagaimana sih posisi penulis atau bagaimana penulis memposisikan sudut pandangnya mengenai sebuah fenomena atau topik permasalahan yang disajikannya ke dalam sebuah teks. Apakah mungkin suportif atau kontradiktif seperti itu. Lalu ini tipe pertanyaannya. Nah, berikut ini adalah tipe-tipe soal atau pertanyaan yang muncul untuk mencari tone pada teks. Nah, jadi pertanyaannya seputar what is the author's tone atau what is the author's attitude. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk menjawab tipe soal tone of passage, kita harus tahu macam-macamnya. Secara garis besar, tone itu terbagi menjadi 3. Ada positif, negatif, dan netral. Nah, tapi masing-masing tone ini terbagi lagi menjadi beberapa subtone. Nah, ini yang biasanya muncul sebagai jawaban adalah subtone ini. Nah, yang positif ada concern, considerate, determined, optimistic. Optimistic itu berarti yakin. Persistent, jadi persistent itu penulis teguh pada suatu sudut pandangnya dari awal. Positif, positif itu berarti bersifat positif ya, atau dia penulis itu membahas sisi baik sebuah fenomena. Negatif. Nah, tone negatif ini terbagi menjadi beberapa subtone, yaitu critical, namanya critical ya, berarti penulis itu fokusnya adalah mengkritisi atau mencari kekurangan sebuah topik. Disapproving atau kontradiktif. Doubtful atau pessimistic ini adalah lawan dari optimistik ya. Jadi penulis ini menyatakan keraguannya terhadap sebuah fenomena. Lalu uninterested atau indifferent atau ignorant berarti tidak peduli, dan negatif. Negatif berarti penulis itu fokus terhadap kekurangan-kekurangan atau sisi negatif sebuah fenomena. Lalu yang terakhir adalah tone netral. Netral ini berarti artinya tidak berpihak, jadi apa adanya. Beberapa contoh subtone netral itu adalah realistik, objektif, ya, atau netral itu sendiri. Dan yang terakhir, informatif. Nah, kalau informatif ini berarti penulis nggak menyampaikan sudut pandang ya, tapi penulis bersifat sekedar ingin memberikan informasi. Oke, bagaimana sih menyelesaikan tipe soal ini? Yang pertama, kita harus tahu tentunya topiknya. Teks tersebut membahas apa sih? Lalu kita perhatikan beberapa petunjuk dari kata kerja atau kata sifat yang muncul. Apakah penulis banyak menggunakan kata kerja yang positif seperti agree, support, ya, prefer, atau kata kerja yang bersifat negatif seperti disagree, argue, seperti itu. Lalu perhatikan juga kata sifat yang muncul. Apakah kata sifat positif seperti good, beneficial, healthy, positif, atau kata-kata sifat yang bersifat negatif seperti bad, dangerous, ya, careless, seperti itu. Oke, kita coba bahas contoh soalnya. Ada teks di sini. Nah, kita baca sekilas, kita tentukan topiknya dulu sebelum kita bisa menjawab tipe soal. What is the author's attitude toward the passage? Kita baca sekilas ya. Earthquake is any sudden shaking of the ground caused by the passage of seismic wave through the earth rocks. Oke, jadi gempa bumi itu adalah
guncangan yang tiba-tiba dari dalam tanah yang disebabkan oleh gelombang seismik. Seismic waves are produced when some form of energy stored in the earth crust is suddenly released. Jadi gelombang seismik itu diproduksi ketika ada energi yang tersimpan ya di piringan bumi lalu tiba-tiba terlepaskan. Lalu di sini ada clue lagi, earthquake occur most often along geographic faults. Jadi gempa bumi itu terjadi sering-sering di daerah patahan-patahan ya, atau di daerah zona-zona yang mana ada banyak batuan. Nah, dari sini kita tahu ini adalah teks yang topiknya membahas seputar gempa bumi atau proses terjadinya gempa bumi. Oke, kita coba. Berarti karena teks ini membahas penjelasan proses terjadinya fenomena gempa bumi. Nah, dari ini tadi ya, dari kata kalimat-kalimat ini kita bisa menemukan kalau ini adalah kalimat yang menyatakan fakta-fakta mengenai gempa bumi atau proses terjadinya gempa bumi. Jadi, di teks ini penulis tidak menunjukkan adanya emosi atau sikap tertentu, melainkan penulis ini bermaksud memberikan informasi atau ingin menjelaskan mengenai fenomena earthquake. Maka dari itu, sikap penulisnya adalah ya informatif. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya, teman-teman? Thank you.